Perkenalkan, nama saya Delvi Lupita Kristina Raja Gugu, nomor induk mahasiswa 2201062, jurusan Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Teologi Sistematika, dosen pengampu Dr. Baginda Stempur MPDK. Saya salah satu mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Taruto. Saya akan menjelaskan tentang pneumatologi, yaitu penjelasan tentang Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Definisi baptisan Roh Kudus adalah diterjemahkan sebagai penyebab orang percaya ke dalam penebusan dosa. Dalam penebusan dosa, kepercayaan dalam Roh Kudus, yaitu 1 Korintus 12 ayat 13. Yang pertama, baptisan Roh Kudus adalah bagian zaman gereja. Yang kedua, baptisan Roh Kudus mencakupi semua orang percaya pada manusia. Yang ketiga, gotta find my way to you, orang percaya ke dalam even though you're next to me. No matter what I do, baptisan Roh Kudus your heart is membawa orang drifting percaya out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Saksi sebagai suatu sinium untuk percaya. C. Kisah Para Rasul 18 ayat 14-17. Ini adalah suatu instansi yang untuk selama termasuk dari hukum Taurat ke anugerah dan dari Israel ke gereja. Harus ada hati yang terang bahwa orang Samaria juga menerima Roh Kudus untuk lainnya dengan orang Yahudi. Pemetaan Roh Kudus. Yang pertama, definisi menderitakan oleh Roh Kudus adalah salah satu dari banyak karya Allah yang ditunjukkan pada orang percaya untuk menjamin keselamatan. Lukas 2 ayat 1-12. Menyatakan Allah menceritakan tanah milik sama yang lelah dimiskan untuk kita. 2. Penjauhan ke ide pengisal dari materi adalah pernikahan orang percaya. Allah penerimaan itu sifatnya perumahan dengan pemandangan pola grafikasi terakhir pada orang percaya, Efesus 4 ayat 30. Jadi permintaan ini bukan karya bahwa orang percaya secara perumahan adalah milik Allah. Karunia-karunia Roh Kudus ada dua kata Yunani yang secara umum digunakan untuk menjabarkan karunia-karunia roh. Pertama adalah perumahan, artinya hal-hal meruhal atau secara yang dikaitkan dengan Roh Kudus. Kata melakukan natur rohani dan asal-usul dari karunia Roh Kudus. Mereka bukan alamiah tetapi berasal dari Roh Kudus. Yeskiel 18 ayat 31. Orang-orang di Samaria untuk memperulakan hatinya. Kedua farasa Parael adalah Yeskiel 36 ayat 25-27. Demikian pula Yohanes 3 ayat 5, dan menunjukkan bahwa orang percaya di perjanjian lama regenerasi oleh Roh Kudus. Lukas
memulai salah satu pelayanan baru bagi orang-orang percaya yang tidak sama dengan yang perjanjian lama. Penekanan dari bagian itu adalah pelayanan baru tentang dialami kontras dengan Roh Kudus sekedar bersama dengan mereka dan bersifat parmaan. Janji diberikan di perjanjian baru meliputi semua orang percaya dan sifatnya permaan, sedangkan di perjanjian lama meliputi semua orang percaya dan sifatnya permaan, sedangkan orang Roh Kudus mendiami Yosua Bilangan 27 ayat 18 dan Daud 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13. Roh Kudus karunia atas sebagai orang perjanjian lama. 3. Menahan dosa. Kejadian 6 ayat 3 mendedikasikan pengamulan dan pemahaman Roh Kudus atas dosa terbatas karena manusia penolak untuk menatapi pelayan Roh Kudus dalam menyamakan orang. Dalam konteks ini adalah menghaptikan manusia dengan air bak nu bagi mereka yang berpegang pada penggagaman praktibulasi. Suatu penilaian dapat dilihat di perjanjian lama dan perjanjian baru. 4. Kemampuan untuk melayani. Di perjanjian lama, Roh Kudus diberikan pada waktu memilih seseorang untuk mengerjakan pekerjaan artistik untuk Rangkamakel dan bait suci diberikan pada Bezalel. Keluaran 13 ayat 2 sampai 5. Dan Hiram 1 Raja-Raja 7 sampai 14. Kemampuan untuk memimpin bangsa diberikan kepada Yosua Bilangan 27 ayat 16 sampai 18. 1 Samuel 10 ayat 10. Dan Daud 1 Samuel 16 ayat 13. Kemampuan dalam perdagangan diberikan kepada Ononitel dan Vita. Hakai 11 sampai 29. Dan kekuatan ekstra secara fisik diberikan kepada Simpson. 5. Relasi Roh Kudus dengan Kristus. Yesaya membawa Roh Kudus akan tinggal pada Mesis dan memberikan hikmat, kekuatan dan pengetahuan kepadanya, dan pelayanan Kristus dalam pelayanan untuk mengamunapi membuat Yesaya. Hal ini berarti bahwa Kristus tidak memiliki kuasa pada dirinya sendiri. Ia juga memiliki kuasa kesatuan dari Trinitas pada manusia, yaitu Roh Kudus. Nah, kelahiran dari anak darah. A. Penyebab Matius dan Lukas menekankan pelayanan Roh Kudus yang menyebabkan kehamilan Maria. Pernyataan ini menekankan asal mula kelahiran Yesus bukan melahirkan Yusuf, melainkan melalui Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35 menggunakan istilah turun atas dan menanggilkan untuk menjelaskan pelayanan dari Roh Kudus dalam kaitannya dengan ketuhanan. Menjelaskan pelayanan Roh Kudus dalam kaitannya dengan keteparan dan digunakan juga pada waktu kudus turun atas para rasul di hari Pentakosta. Kisah para Rasul 1 ayat 8. B. Alkitabnya. 1. Kristus merupakan manusia. Kristus sebagai berpada surga ada sejak kelahiran manusia. Kristus berawal dalam kadangan Maria. Penilaian Roh Kudus. Istilah ini didulukan dari Yunani. Kata pertama yang menunjukkan atau Roh Kudus secara metaforis menggambarkan makhluk untuk penuh non-material. Istilah bahasa Inggris pneumatologi berasal dari dua kata Yunani pneuma, semangat, dan logo. Mengajar tentang pneumatologi secukup studi tentang pribadi Roh Kudus dengan pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama, akibatnya menginformasi penulisannya. Asal budi Roh Kudus memiliki akal budi karena dikasihkan bahwa memperdidikan segala sesuatu. 1 Korintus 2 ayat 10. A. Pengetahuan. Tidak seorang manusia pun memiliki keadaan dan pengetahuan dari pikiran Allah, tetapi Roh Kudus memahami pikiran Allah. 1 Korintus 2 ayat 11. B. Pikiran. Bahkan sebagian mana Roh Kudus mengenal Bapa, demikian pula Bapa mengenal pikiran Roh Kudus. Roma 8 ayat 20.
Kudus memiliki makhluk, menjadikan ia makhluk kuasa yang berdaulatan dalam pemilihan dalam Roh Kudus. 2. Karyanya mengaplikasi penelitiannya. A. Roh Kudus mengajar Yohanes 14 ayat 16. B. Roh Kudus bersukacita Yohanes 15 ayat 26. D. Roh Kudus menyaksikan Yohanes 16 ayat 8. E. Roh Kudus menjadi pendosa nafkah Roma 8 ayat 26. E. F. Roma Kudus meminta Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Primasinya melibatasi penulisannya. A. Roh Kudus dapat dilakukan Roh Kudus dapat dilakukan pada waktu orang percaya. B. Roh Kudus dapat di derajat pengajaran biasanya dipikirkan sebagai Roh Kudus. C. Roh Kudus dapat ditolak. D. Roh Kudus dapat disukacitakan Kisah Para Rasul 5 ayat 53. E. Roh Kudus dapat dituliskan Kisah Para Rasul 10 ayat 20. Pelayanan Roh Kudus. 1. Registrasi registrasi Roh Kudus. Yohanes dapat menjadi 1 Korintus 2 ayat 3. Paulus mendorong orang Korintus atas sejumlah kesalahan dengan jemaat dan memberikan sukacita dalam mereka bahwa apa yang kukatakan kepadamu telah diperintah Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 37. Paulus menyadari bahwa ia sedang menulis firman Tuhan kepada orang Korintus.